yang terkasih dalam nama Yesus, Bapak Halo. Ibu semua pada pagi hari ini sungguh luar biasa oleh karena kasih anugerah, kasih karunia Tuhan, kita kembali bertemu, kita kembali bersekutu di dalam aplikasi Zoom ini untuk kita bisa doa pagi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus, pagi hari ini ada satu firman yang begitu menguatkan dan meneguhkan saya yang terus-menerus mengejar saya untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Saya sangat diukatkan dengan firman ini, saya sangat diteguhkan dengan firman ini, dan mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus sudah mengerti hal ini. Tetapi pagi hari ini kembali saya merimain saudara-saudara, merimain kita semua bahwa perkara ini memang kita harus masuk gitu ya. Saya akan bacakan di firman Tuhan yang saya ambil di kitab Kidung Agung 4 ayat yang keempat, saya bacakan buat saudara. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Saudaraku, ketika saya renung-renungkan firman ini, ketika saya, Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan mau bicara apa tentang firman ini dalam hidup saya dan kita semua, bahwa di sini dikatakan lehermu seperti menara Daud. Nah, ketika saya kembali ke konteks perikopnya, ketika saya kembali ke judul perikopnya, saya baca judul perikopnya, ada sesuatu yang meneguhkan saya, ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Perikop itu berjudul begini, saudaraku. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Nah, seperti kita semua tahu bahwa seringkali kita disebut mempelainya Tuhan. Seringkali kita disebut mempelai wanitanya Allah, ya. Dan mempelai prianya yaitu adalah Tuhan sendiri. Saya mulai berasumsi, saya mulai merenungkan, berpikir bahwa ini Tuhan sedang bicara kepada kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita dalam konteksnya sebagai seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Tuhan sedang perkatakan gitu ya. Di ayat-ayat sebelumnya banyak sekali yang diungkapkan oleh Tuhan, tetapi memang yang menjadi nats, menjadi perenungan saya adalah di ayat yang keempat ini, kenapa sampai leher pun Tuhan puji gitu ya. Bahkan Tuhan ngomong lehermu seperti menara Daud, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sesuatu yang sangat layak untuk kita renungkan. Saya mulai berpikir, saya mulai berlogika, saudaraku. Kenapa usah sampai leher? Ya, saudaraku, mungkin kita sering melihat dan pernah mendengar gitu ya, bahwa seseorang yang kehilangan tangan satunya, dia masih bisa menjalani hidup ini. Kehilangan matanya masih bisa menjalani hidup ini. Kalau dia kehilangan kakinya, dia masih bisa menjalani hidup ini. Tapi saudara bisa bayangkan bagaimana kalau seseorang itu sudah kehilangan leher. Ya. Tentu sangat-sangat ya finish, tidak ada lagi yang bisa dikerjakan oleh seseorang itu. Orang itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi kalau dia sudah kehilangan leher. Nah, di sini saya bisa mengambil suatu arti bahwa betapa pentingnya, betapa sangat luar biasanya penting sebuah leher gitu ya. Saya mulai berpikir, apa kira-kira yang menjadi, apa yang membuat begitu pentingnya Allah memuji leher kita, begitu pentingnya tentang perkara leher ini Allah sampai puji gitu. Ya. Nah, saya mulai lagi berpikir bahwa oh iya, fungsi dari leher ini menurut logika kita, menurut apa yang kita saksikan, kita pandang,
leher ini berfungsi sebagai penyambung antara kepala dan tubuh. Ya. Saya mulai berpikir lagi tadi leher sangat penting peranannya. Orang tidak akan bisa apa-apa, orang tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah kehilangan leher. Bahkan kalau dikatakan dia boleh kehilangan apapun dalam anatomi tubuhnya, tapi masih bisa berpikir. Tapi kalau sudah kehilangan leher, sudah selesai. Dan leher ini adalah penghubung antara kepala dan manusia, kepala dan tubuh. Ya. Dan seringkali kita sebut Tuhan adalah kepala kita. Tubuhnya itu adalah kita. Saya mulai berpikir, kira-kira apa? Nah, hanya satu perkara yang membuat kita bisa terhubung dengan Allah, kita membuat ada sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan, yang itu sangat penting sekali dan sangat-sangat tidak sangat fatal sekali akibatnya ketika kita tidak bisa memiliki leher itu. Saya berpikir, saya tanya Tuhan, kira-kira Tuhan apa yang bisa menggantikan leher ini? Yang dimaksud dengan leher ini dalam kitab Kidung Agung 4 ayat 4. Ya, itulah saudaraku yang dimaksud kita yang menjadi penghubung antara tubuh dan kepala kita adalah leher. Penghubung kita dengan Tuhan adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari, satu hal yang tidak bisa kita sepelekan, yaitu kalau kita memiliki satu jam-jam doa, memiliki doa yang luar biasa kepada Tuhan dan membangun hubungan intim dengan Allah. Itu yang dimaksud di ayat ini, bahwa Tuhan akan selalu memuji, mempelainya. Tuhan akan selalu mau berhubungan intim dengan mempelainya ketika kita memiliki jam-jam doa yang luar biasa. Dan pagi ini, saudaraku, seperti saya yang bicarakan di depan tadi, saya hanya akan merimens, bukan karena pada saat ini kita ada doa pagi gitu ya, tetapi ingat dan percayalah, firman ini meneguhkan kita bahwa hanya ada satu jalan, hanya ada satu cara, hanya ada satu yang menjadi penghubung antara kita dan Tuhan, yaitu doa kita. Ya, itu yang membuat saya merasa saya harus masuk perkara ini, saya harus punya hal ini, saudaraku. Karena ayat yang 4b sangat luar biasa sekali, saya bisa bacakan. Di sini dikatakan, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Ya, Tuhan mau doa-doa kita, Tuhan mau kita mempunyai jam-jam doa yang khusus. Mau audio. Tuhan mau kita punya jam-jam doa, punya waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan, bukan hanya pada saat doa pagi kita, tetapi saat-saat teduh kita, saat-saat kita mau datang kepada Tuhan, mau punya jam-jam yang indah, jam-jam yang luar biasa, karena yakin dan percayalah, saudaraku, di sanalah senjata para pahlawan, gada para pahlawan itu tersimpan di sana, saudaraku. Kita bisa menggunakannya itu ketika kita pada saat tertekan, pada saat kita under pressure, ketika saat kita butuh sesuatu yang dapat mendobrak setiap rencana kita dan setiap apapun yang sedang kita planningkan. Hanya jam-jam doa itulah yang sungguh Tuhan nantikan. Saudaraku, satu hal kita harus mengerti, satu hal harus kita yakini, bahwa kita harus mengaplikasikan firman ini dan terus mengatakan, bahkan
bahkan apa namanya, kita pernah mendengar ada satu slogan, satu semboyan mengatakan bahwa nafas orang Kristen adalah doa. Doa itu adalah nafas orang Kristen. Sudah bisa bayangkan yang sangat luar biasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih